Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bertemu kembali untuk adik-adik sekalian dalam mata kuliah Statistika Pendidikan. Untuk hari ini, insya Allah kita akan membahas terkait independent sample t-test, yaitu uji T atau uji rata-rata terhadap dua sampel yang saling bebas. Nah, untuk bagian satu ini kita hanya akan membahas terkait dengan kapan independent sample t-test digunakan terkait pada penelitian pendidikan yang menggunakan metode eksperimen. Nah, adik-adik sekalian, independent sample t-test digunakan pada hipotesis komparatif, ya. Masih ingat mungkin adik-adik sekalian terkait dengan hipotesis komparatif, misalnya kita ingin mencari tahu pengaruh model pembelajaran komparatif terhadap hasil belajar bahasa Indonesia. Nah, pada desain penelitian yang kita gunakan adalah desain yang menggunakan dua kelas, ya, jadi dua kelas yang saling bebas. Misalnya ada kelas eksperimen, kemudian ada kelas kontrol, yaitu kelas eksperimen kita berikan perlakuan model kooperatif, kemudian kelas kontrol kita tidak berikan perlakuan apa-apa atau metode model konvensional. Nah, kenapa harus ada kelas kontrol? Karena salah satu logika penelitian kenapa kita harus menggunakan dua kelas, karena sesuatu itu bisa dikatakan memiliki pengaruh jika ada pembandingnya, ya. Jadi kita harus membandingkan apakah memang karena model kooperatif itu memang berpengaruh terhadap hasil belajar. Makanya diberikan pembanding, yaitu kelas kontrol, yaitu model konvensional, atau dalam hal ini kita lihat di gambar itu tidak ada perlakuan atau garis mendatar saja. Nah, pada kondisi ini maka yang adik-adik bandingkan adalah O1 dan O2, ya. Jika kita tidak menggunakan pretest, jadi kita menggunakan yang akan kita bandingkan dalam independent sample t-test adalah hasil belajar dari kelas eksperimen, kemudian hasil belajar dari kelas kontrol, ya. Kemudian desain berikutnya ada kemungkinan lain. Kenapa ada kemungkinan lain? Karena kalau kita menggunakan desain seperti ini, maka orang-orang akan bertanya, apakah benar karena model kooperatif ini yang mempengaruhi terhadap ini? Jangan sampai memang pada kelas eksperimen dan kelas kontrol ini memang mereka punya kemampuan awal. Jadi dia punya kemampuan awal sehingga yang berpengaruh pada hasil belajarnya ini bukan karena model kooperatif dan bukan karena yang konvensional. Nah, maka dari itu ada desain namanya desain kuasi eksperimen yang dikemukakan oleh Campbell terkait dengan rasionalitasnya desain eksperimen. Dari true eksperimen ke pendidikan itu disebut kuasi eksperimen atau eksperimen semu. Begini, jadi yang diberikan terlebih dahulu pretest, kemudian posttest untuk kelas eksperimen, kemudian kelas kontrol diberikan pretest, kemudian diberikan posttest, ya. Jadi logikanya, pertanyaannya kemudian yang mana yang akan kita bandingkan? Nah, pada desain ini sebenarnya kita memberikan pretest untuk melihat kemampuan awal mahasiswa. Kemampuan awal siswa, apakah memang bukan karena kemampuan awal mereka sehingga memperoleh hasil yang ini. Jadi diberikan pretest untuk melihat bukan karena kemampuan awal mereka sehingga hasil belajarnya demikian, tapi memang karena model kooperatif, ya. Maka dari itu dilihat kemampuan awalnya atau pretestnya. Nah, yang mana yang kita bandingkan dalam independent sample t-test? Ada dua pilihan adik-adik. Pertama, ketika kalian kalau pretestnya homogen atau cenderung homogen, maka yang akan kita bandingkan di sini tetap yang posttest, tetap O3 dan O4, artinya hasil belajar yang setelah diterapkan suatu model tertentu. Nah, tapi ketika ada perbedaan kemampuan awal dari kelas eksperimen dan kelas kontrol, nah disitulah kita menggunakan gainnya atau selisihnya, ya. Jadi bagaimana cara menemukan selisihnya? Yang kita bandingkan nanti adalah hasil post-test untuk kelas eksperimen dikurang pretestnya. Jadi selisihnya yang akan kita bandingkan. Kemudian begitupun dengan kelas kontrol dibandingkan dengan post-test kelas kontrol dikurangi dengan pretest kelas kontrol. Jadi tetap dua nilai yang dibandingkan. Jadi ketika kemampuan pretestnya homogen atau cenderung homogen, maka tetap yang akan kita bandingkan adalah masing-masing post-test dari kelas eksperimen dan post-test dari kelas kontrol. Tapi ketika kemampuan awalnya tidak sama, maka yang akan kita bandingkan di sini dalam independent sample t-test itu adalah gainnya atau selisihnya atau perolehannya. Jadi O3 kurang E1 kemudian dibandingkan dengan O4 kurang O2. Nah, seperti tadi adik.
Kemudian kemungkinan ketiga, misalnya adik-adik ingin membandingkan suatu model pembelajaran tertentu, misalnya perbandingan model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar. Maka desain kuasinya seperti ini. Kadang ada yang protes bahwa kenapa kelas kontrol itu diberikan perlakuan. Sebenarnya ini enggak ya. Nah, dalam logika sederhana, kita akan beranggap bahwa kok kelas kontrol diberikan perlakuan. Nah, tetapi kalau kita membaca Campbell, kemudian membaca bukunya Kirlinger atau Donald Ari, rupanya desain kuasi eksperimen yang di awal ini bisa digeneralisasi. Digeneralisasi maksudnya diberlakukan secara umum, bahwa setiap dua perbandingan ini boleh menggunakan kuasi eksperimen. Makanya ketika perbandingan model pembelajaran kooperatif dan model pembelajaran langsung terhadap hasil belajar, kemudian kita menggunakan desain kuasi, ini jangan di garis mendatar. Soalnya garis mendatar itu adalah maksudnya tidak diberikan perlakuan apa-apa. Sementara kita kan memberikan perlakuan model pembelajaran langsung. Nah, maka dari itu sama adik-adik, kondisi yang kedua, ketika pretestnya homogen atau cenderung homogen, maka yang akan kita bandingkan adalah O3 dan A4. Tetapi kalau pretestnya beda atau kemampuan awal dari siswa itu beda dan itu akan mempengaruhi nanti terhadap posttestnya, maka yang akan kita bandingkan adalah gainnya atau perolehannya, O3 kurang O1 dibanding dengan O4 kurang O2. Saya pikir nanti adik-adik akan mempelajari ini di metodologi penelitian. Saya hanya membahas ini. Jadi ketika adik-adik data kalian beresolusi normal, maka yang kita gunakan adalah independent sample t-test. Kemudian ketika tidak normal, maka yang akan kita gunakan adalah Wilcoxon ransom test. Nah, baik adik-adik, bagaimana cara melakukan independent sample t-test? Misalnya adik-adik punya dua data, ini kelas kontrol, kemudian ini kelas eksperimen. Maka yang pertama kali kita lakukan adalah adik-adik lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini menjadi uji prasyarat bagi statistika parametrik. Nah, sementara independent sample t-test ini, yang ini rumusnya, itu masuk dalam bagian statistik parametrik, sehingga kita harus melakukan uji normalitas. Kemudian yang kedua, uji homogenitas. Jadi silahkan cari dulu apakah kelas kontrol ini dan kelas eksperimen ini memiliki varians yang homogen atau tidak. Tetapi ini bukan menjadi acuan untuk menggunakan independent sample t-test. Jadi apakah dia homogen atau tidak, itu independent sample t-test bisa tetap dilakukan. Nah, kemudian setelah uji homogenitas, silakan tentukan nilai alfa yang digunakan. Kemudian rumus untuk independent sample t-test ini dihitung, ini sebenarnya X bar ya. Rata-rata sampel 1 kurang rata-rata sampel 2, kemudian N1 banyaknya sampel 1 dikurang 1, ini variansi sampel 1, kemudian banyaknya sampel 2 dikurang 1 dikali variansi sampel 2, kemudian per N1 tambah N2 kurang 2 dikali dengan 1 per N1 tambah 1 per N2. Kemudian setelah kalian menemukan itu, silakan dibandingkan dengan T-tabel. Nah, untuk perhitungannya kita akan lanjut di video berikutnya terkait dengan bagaimana cara menghitung independent sample t-test menggunakan Excel, baik secara manual maupun secara otomatis. Terima kasih adik-adik. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.